Oke, selamat datang di pengumuman sayembara menulis cerpen SMK Negeri 1 Banyuwangi. Baiklah, ini yang ditunggu-tunggu dari seluruh SMK Negeri 1 Banyuwangi, khususnya yang mengikuti lomba cerpen sayembara di SMK Negeri 1 Banyuwangi yang seharusnya diumumkan di bulan Januari awal, atau kalau nggak salah sih di Desember akhir ya, ketika kalian menerima raport, karena ada beberapa bukan masalah sih, harus diundur emang, karena supaya kalian benar-benar sudah masuk, hadiahnya bisa langsung diterapkan untuk SPP kalian masing-masing. Bukan SPP sih namanya, kalau sekarang sih apa ya, PSM. Nah, itu adalah hadiah kalian, nggak nanggung-nanggung, 6 bulan ya kan, 6 bulan buat kalian gratis PSM. Oke, baik. Kenapa sih kok ditunda, Kak? Pak, banyak yang WA kapan diumumin, kemudian ini jadi pengumuman apa enggak? Emang sedikit cerita bahwasanya di masa pandemi ini sesuatu hal yang sudah direncanakan oleh manusia adalah rencana Tuhan yang paling utama. Jadi sesuatu hal yang sudah direncanakan itu semuanya akan gagal kalau Tuhan sudah tidak mengizinkan, seperti itu. Nah, langsung saja. Nah, ada 5 pemenang yang hari ini akan diumumkan. Jadi mulai dari juara 1, juara 2, juara 3, juara 4, dan juara 5. Nah, siapa juaranya? Nah, kalian harus ingat-ingat bahwasanya ketika kemarin saya podcast sama Bu Kesi sebagai ketua panitianya, bahwasanya di situ sudah dijelaskan beberapa teknis, mulai dari penulisan, latar belakang, kemudian klimaksnya di mana, kayak gitu. Jadi kalau kalian kalah bukan berarti nilai kalian kecil, tidak. Bukan berarti karya kalian jelek, tidak. Tetapi ada beberapa hal yang banyak kesalahan. Masih banyak cerpen yang tidak ada namanya. Jadi juri itu bingung mencarinya. Jadi itu yang membuat salah satu proses pengumumannya diundur. Karena di cerpen itu tidak ada namanya. Ketika mengumpulkan juga tidak ada namanya di email. Jadi saya sebagai admin itu mencari nama kalian tuh susah banget. Jadi ada yang tidak ada by name-nya. Jadi ya berarti nilai kalian berkurang, karena ketika pembahasan itu sudah ada. Karena nanti dan kabar baiknya adalah semua dari cerpen, mau yang kalah atau yang menang, itu nanti dicetak dan dibukukan menjadi satu. Jadi kalian bisa memiliki kenang-kenangan di perpustakaan SMK Negeri 1 Banyuwangi, ada karya kalian di situ. Jadi nanti adik-adik kelas kalian itu membaca, oh ini karya kakak kelasku, oh ini karya kakak kelasku. Dan yang menurut saya wow banget, hampir semuanya yang menang itu satu jurusan. Ya mungkin karena emang di jurusan ini banyak penulisnya atau banyak yang lagi mager gitu ya. Jadi karena karyanya keren-keren sekali. Karena saya salah satu juri dari penulisan cerpen ini, jadi saya membaca satu persatu dan emang di satu jurusan ini karyanya luar biasa, kayak gitu. Jadi untuk jurusan-jurusan yang lain, kalau kalian tidak menang, ini tidak ada kong kali kong pembayaran juri dan lain sebagainya, tidak. Jadi emang benar-benar ini fakta real. Ada Mbak Winda juri pertamanya, ada Mbak Julia juri keduanya, dan ada saya sebagai juri terakhir. Jadi tidak sebagai penentu. Nilai saya adalah nilai ombreng kayak gitu. Jadi bisa dipakai bisa enggak, karena adalah juri terakhir gitu kan. Nah, di sini nanti kita akan membahas atau kita akan membaca dulu lah, kita review gitu kan, dan kita komentari seberapa indah cerpen yang sebagai juara. Tetapi nggak dibaca semuanya, kalau dibaca semuanya bisa 5 jam ini ya.
Oke, kita mulai dari juara kelima. Dari juara kelima. Nah, juara kelima ini siapa? Silahkan yang penulisnya jika kalian masih ingat. Nanti habis ini saya bacakan. Kalau kalian ingat sih, kalau kalian nggak ingat ya berarti ini nanti bisa dicurigai. Oke, baik, akan saya bacakan. Adinda Dwi Lestari, siswa yang mendapatkan beasiswa penuh dari SMA Nasional High. Nilainya selalu tinggi, namun nilainya selalu kalah dengan mereka yang memiliki kasta yang lebih tinggi. Tampak baik luar tidak menjamin baik juga di dalamnya. Seringkali terjadi suap menyuap antara guru dan wali murid. Siswa tidak mampu seperti Adinda, tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya dianggap tak lebih dari debu yang jika ditiup akan menghilang dan terbekas. Bush, hilang. Kelilipan, Mbak. Kalau debu ditiup gitu kelilipan. Jadi nggak akan membekas, kelilipan gitu. Nah, ini siapa penulisnya? Ya, angkat tangan penulisnya dari yang membawa nama Adinda Dwi Lestari. Juara kelima sayembara cerpen SMK Negeri 1 Banyuwangi adalah cerpen dengan judul anonim dengan nama Rahmania Romadona Putri Soja dari 12 AK3. Nah, itu tadi adalah juara 5 sayembara penulisan cerpen SMK Negeri 1 Banyuwangi. Kita lanjut juara 4. Oke, kalian tunggu dulu. Juara 4. Nah, siapa juara 4? Kalau yang anonim tadi juara 5. Kalau di sini judulnya sih aneh-aneh. Kalian siswa SMK Negeri 1 Banyuwangi itu kalau suruh membuat judul itu keren-keren sekali. Jadi ternyata banyak siswa yang memiliki kapasitas tinggi untuk menulis kayak gitu. Jadi untuk kalian semuanya jangan ini ya, jangan apa ya, kalau kalian gak ada kerjaan mending nulis deh kayak gitu. Jadi benar-benar apa ya, waktu kalian itu tidak terbuang sia-sia kayak gitu. Oke, kita lanjut aja, jangan banyak bacot. Nomor 4. Nomor 4. Siapa nomor 4-nya? Oke. Putar musik kali ya, enak ya. Jangan deh. Kelamaan nanti. Oke. Nomor 4. Dinginnya embun pagi tak menyurutkan niatnya berjalan menuju gedung tempat dirinya menimba ilmu. Langkah demi langkah diciptakannya perlahan bersama dengan impian yang dikejarnya selama ini. Dia seorang anak laki-laki biasa yang terlihat mengenakan seragam putih abu-abu. Berarti anak SMK mungkin, karena semua kalau hari Senin putih abu-abu. Dikenakannya dengan rapi, seranya duduk di sebuah bangku dengan menggoyangkan sebuah pena hitam di atas lembar kertas putih. Namanya Rehan. Oke. Rehan. Ini kamu membawa juara 4, maaf. Rehan ini membawa juara 4 di sayembara penulisan cerpen SMK Negeri 1 Banyuwangi. Oke, siapa juara 4? Siapa yang menulis nama Rehan? Yaitu adalah Yuke Trinoviansyah dari 10 AK3 dengan judul Fata Morgana. Oke, judulnya aja keren. Jadi ya juara 4 itu sudah luar biasa. Oke, lanjut juara 3. Nah, juara 3 ini pasti nilainya lebih tinggi. Kalau kalian mau tahu nilainya, yang juara 5 tadi, si Rahmania dengan judul anonim itu dapat poin 265. Dan yang juara 4 Yuke Tri dengan Fata Morgananya mendapatkan poin
270. Nah, ini hanya terpaut 5 angka saja dari juara 4 yaitu 275. Nah, siapa juara 3-nya? Kita review dulu. Juara 3-nya kita review dulu ya. Juara 3. Siapa juara 3-nya? Oke, siapa? Bentar, saya cari dulu cerpennya. Saya juga Oh, oke. Di sini. Baik. Nah, ini adalah juara 3. Oke, baik, kita dengerin. Ya, besok akan menjadi hari pertamaku untuk menjalani MPLS SMK dan kamu akan memulai perjalanan serta perjuangan harumu di SMK Negeri 1 Banyuwangi. Karena Aska telah berjanji dengan dirinya sendiri akan membuat harinya penuh semangat dan ambisi dalam menggapai impiannya. Setidaknya dengan tercapainya impian ia bisa bermanfaat bagi orang lain dan membuat orang tua bangga. Beberapa menit kemudian Aska pulang karena teringat belum menyiapkan perlengkapan untuk MPLS besok, terutama membuat name tag beserta foto dirinya. MPLS hari pertama. Sebelum mentari muncul dan tepat jam 04.00, Aska terbangun di saat azan subuh dikumandangkan. Yang mana semalam ia lupa menghidupkan alarmnya. Aska pun dengan segera melaksanakan sholat subuh dan bersiap bersekolah. Berarti Aska ini ya alim. Ya kan, karena sebelum berangkat sekolah dia sholat subuh dulu, tapi nggak tahu sholat subuhnya jam berapa. Dia bangunnya sih jam 4, bisa jadi tidur lagi, bangun jam 5 sholat subuh. Gitu. Berarti ini orang lama kayaknya ini, karena dia membuat name tag. Oh enggak sih, orang baru ternyata dia. Cuman kok bangunnya jam, padahal kalau MPLS yang baru ini berangkatnya jam 7 lebih deh. Kenapa harus bangun jam 4? Apa emang dia rajin sholat subuh? Oke, yang membawa nama Aska, kamu juara 3. Oke, dan siapa nama lengkap dari penulis Aska ini? Oke, kita dengarkan adalah juara 3 di penulisan cerpen atau sayember cerpen SMK Negeri 1 Banyuwangi adalah Siti Anissa dari 10 AK3 dengan judul Aska Meraih Mimpi. Wah, keren banget nih. Siti dan Yuke ini adalah satu kelas dan dua-duanya bisa bersaing ketat antara juara 4 dan juara 3. Oke, selamat buat Siti Anissa, kamu bisa merebut tahtanya Yuke ya kan. Dengan Aska Meraih Mimpimu, kamu bisa juara 3. Oke, itu tadi juara 3. Tinggal juara 1 dan juara 2. Nah, jadi untuk seluruh siswa SMK Negeri 1 Banyuwangi, khususnya yang ikut sayembar cerpen ini, kalian nggak boleh kecewa jika kalian tidak menang, karena ya yang namanya perjuangan itu tidak akan menipu hasil. Jadi kalau kalian berjuang pasti kalian mendapatkan hasil, tapi kalau kalian nggak mau berjuang, ya kalian nggak akan mendapatkan sebuah hasil pastinya. Oke, kita menuju ke juara 2. Siapa juara 2 di sayembara penulisan cerpen SMK Negeri 1 Banyuwangi? Oke, nah ini saya sudah lama nggak podcast, jadi agak ngeblibet ya kan. Dan untuk siswa semuanya yang mau podcast, yang mau, Kak aku pengen ngisi YouTube-nya OSIS, Kak aku pengen ngisi YouTube-nya Pak J, saya ingin ngisi YouTube-nya sekolah, bisa saja podcast kalau kalian punya acara. Kita sudah punya lengkap ya kan, dengan podcast kita. SMK Negeri 1 Banyuwangi sangat lengkap.
untuk kalian semuanya. Jadi ini umum untuk siswa. Jadi kalau kalian ingin, saya pengen bikin rekaman akustikan, ada di sini. Saya pengen bikin acara berita, ada di sini. Saya pengen belajar tentang podcast, silahkan datang. Gratis untuk siswa SMK Negeri 1 Banyuwangi. Oke ya kan? Enak kan? Masuk deh. Oke, lanjut di juara 2. Oke, juara 2. Ini judulnya gini, goreng tahu. Ya, kalau goreng tahu itu kalian pasti tahu apa sih arti goreng tahu itu diapain gitu kan. Oke, juara 2 kita review dulu. Juara 2-nya kita review dulu. Juara 2-nya kita review dulu. Mana sih? Duh. Bentar ya, sabar. Nah, Oke, baik. Kita baca. Dari mana ya? Tak lama kemudian seorang guru datang dengan tumpukan kertas menuju kelas. Semua murid yang tadinya ramai kini telah diam karena melihat Bu Arin yang terkenal menyeramkan bagaikan singa yang mengintai mangsanya. Berbeda dengan Nathan, ia begitu apa sih iku rek? Dengan keberadaan Bu Arin. Apa sih acuh? Oh ya acuh kok ucuh. Dia begitu acuh kok ucuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Arin kepada para muridnya. Selamat pagi Bu, jawab murid-murid. Siap tidak? Siap, hari ini kita akan ulangan harian matematika bab 3. Jelas Bu Arin. Oh ini kayaknya kalau di sekolah ini kalau nggak pasan ya Bu Jaki. Siap ulangan anak. Ya kan? Oke. Yang membawa Bu Arin, ya kan? Yang membawa Bu Arin sama siapa tadi yang Ucun tadi? Acuh kok. Nathan. Yang membawa nama Nathan dan Bu Arin, selamat, kamu juara 2. Dan untuk yang tidak menulis, pasti kalian nggak tahu siapa penulisnya. Siapa juara 2 sayembara penulisan cerpen SMK Negeri 1 Banyuwangi dengan judul Di Balik Nathan, yaitu Salsabila Fitri Wijaya dari 12 OTKP 2. Selamat buat Salsabila. Oke. Selamat, kamu sudah juara 2. Dan mohon maaf sekali tadi ada sponsor. Lewat bolak-balik. Oke, baik. Itu tadi si Salsabila sebagai juara 2 dan satu-satunya dari jurusan lain, dan keempatnya itu adalah jurusan yang sama pastinya. Jadi yang juara 1 pasti tidak ketemu nih. Jurusan apa? Juara 1 jurusan akuntansi pastinya. Karena semuanya sama, yang berbeda hanya di balik Nathan dari 12 OTKP. Juara 1 pasti dari 12 AK. Siapa dia? Kita baca dulu supaya agak penasaran sedikit kayak gitu kan. Oke. Nah ini ada kompleks ini. Dalam kompleks permasalahan di masa remaja yang berkaitan tentang sekolah dan pendidikan tentunya, hal yang paling membuatku jengkel di antara seantero permasalahan anak muda adalah bukan. Anak muda adalah bukan. Saya yang nggak bisa baca bagaimana sih? Ini bukan perihal cinta monyet. Monyet dengan segala tetek bengeknya. Tetek bengeknya kok. maaf. Tetek bengeknya. Tak ada waktu untuk memikirkan hal konyol itu. Masalah itu tak jauh-jauh dari kata finansial dan ekonomi.
Great. Benar tebakan Anda. Keluargaku bisa dikatakan tengah mengalami krisis ekonomi. Hal ini kurutuki berkali-kali. Mengetahui keadaanku dibandingkan dengan teman sekelas yang lain bagaikan bumi dan langit. Jauh sekali. Tapi sebagai anak yang pengertian, sudah seharusnya aku menahan rasa jengkel ini kan. Ya ampun, Mbak. Ketika temanku punya tas baru dan mahal, aku harus bertahan dengan tas lusuhku. Bungkus kresek lagi jadi baru, Mbak. Ketika temanku mendapatkan gawai baru, apa itu gawai? Yang canggih dari orang tua mereka, aku harus bertahan dengan gawai jadulku. Wah, Mbak, bahasa ini yang bikin dia menang ini, gawai. Jarang sekali ini dipakai. Yang burik ini. Burik. Kok burik sih? Memang begitu nasib jadi anak yang lagi kiri. Bagaimanapun manusia tak punya hak untuk menentukan oleh siapa dan di keluarga mana ia akan dilahirkan. Benar sekali. Jadi siapa juara satunya? Yang lagi kere dan krisis ekonomi. Great. Sekaten deh. Hawene burik. Astagfirullahaladzim. Oke, juara satunya adalah sisi lain. Oke, siapa penulis sisi lain adalah Rizka Bunga Rosmalia Putri dari 11 AK3. Selamat, kamu menjadi juara 1. Nah, itu tadi adalah pengumuman juara 1 sampai 5 yang sudah kita baca sedikit juga tadi. Karena kalau banyak-banyak sih aku juga sayangnya kalau ngomong itu agak belepotan karena sudah lama nggak podcast seperti ini. Karena tadi kan kemarin liburan kan ya, jadi juga nggak ada kegiatan. Ya udah, kali ini dibuatkan podcast. Dan selamat untuk yang sudah juara. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.